apa kabar Anda semua? Ini tanggal 17 Agustus. Tidak terasa sudah 76 tahun kita merdeka. Tapi pertanyaannya apakah kita sudah merdeka sepenuhnya? Nah, Anda bisa menjawab semua. Merdeka, Bung Rocky? Merdeka. 76 tahun merdeka, kecuali 6 tahun terakhir. Oke, ini sangat menarik. Tapi sebelum kita ngobrolin isu-isu aktual, ini saya mau konfirmasi kasih lagi ke Anda. Tapi saya tahu sebenarnya ini bukan akun Anda. Ini ada sebuah akun apa yang Rami juga sejak kemarin dibicarakan, ada akun yang menggunakan nama R Gerung gitu, dan kemudian @RockyGerung_RG. Yang ini saya tahu pasti ini bukan pernyataan Anda, karena ini tapi kata-katanya menarik disebutnya. Pakaian adat dengan kelakuan biadab ya bernilai sampah, sambil ketawa. Ini kelihatannya berkaitan dengan kemarin Pak Jokowi yang pakai baju Baduy. Saya kira orang yang sering belusukan ke Baduy juga, Anda pasti juga nggak ingin lah orang pakaian Baduy itu dibikin bercandaan secara nasional begitu ya, Bung Rocky ya? Iya, itu banyak akun yang setelah akun saya dirampok, lalu muncul akun abal-abal ini nih. Juga Instagram, ada yang 500.000 pengikutnya dia pakai buat mengiklankan obat kuat. Kalau itu saya kira Twitter, jadi netizen saya nggak punya Twitter, dan Instagram saya satu-satunya yang nempel pada akun YouTube saya yang dikelola oleh FNN. Nah, soal isinya itu ya anggap aja itu mural tuh, bisa dihapus. Jadi sekali lagi yang pakai nama saya itu bertobatlah, jangan sampai saya yang kena delik. Karena berkali-kali saya dilaporin pada itu akun palsu saya. Jadi sekali lagi netizen, saya tidak punya akun apapun medsos kecuali YouTube yang dikelola oleh FNN, dan melekat itu adalah Instagram saya. Itu aja tuh. Ya. Nggak, tapi sedikit saya tanya, ini just curious saja itu. Ketika di Instagram itu dipakai untuk obat kuat, jadi Anda itu identik dengan pria yang jantan, itu Anda tersanjung atau apa sih sebenarnya? Survei mengatakan begitulah. Oke, Bung Rocky. Tapi soal adat itu memang itu. Saya masuk keluar berkali-kali karena saya punya banyak teman di Baduy itu. Dan di Baduy itu ada pepatah mengatakan yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Itu filosofi orang Baduy. Nah, kalau di sini, kalau di istana berlaku prinsip perpanjang kekuasaan, pendek akal sehat gitu. Beda sama masyarakat Baduy itu. Ya. Oke. Nah, berkaitan dengan memperpanjang jabatan, saya sendiri sebenarnya sudah buat 2 kali konten nih tentang spekulasi akan ada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sampai 3 tahun ya. Kalau kemarin saya dialog dengan anggota DPRD dari Sulsel, Bung Tamsil Lindrung, dia sih menyebutkan begini, Anda coba perhatikan. Kalau soal perubahan 3 periode itu Pak Jokowi menyatakan tegak lurus pada konstitusi. Jadi kalau DPR memutuskan mengubah konstitusinya menjadi 3 periode, ya Pak Jokowi juga tegak lurus. Jadi bukan menolak, begitulah kira-kira. Iya tuh, tegak lurus dengan konstitusi artinya akal bulus dengan konstitusi itu intinya begitu kan, antara tegak lurus dan akal bulus. Dan memang dari awal kita tahu semua pemain politik utama yang besar-besar ini ingin dapat keuntungan dari COVID. Nah, karena itu akan diperpanjang seolah-olah COVID masih akan sampai 7 tahun lagi. Jadi bayangkan bahwa kekuasaan itu berpikir memanfaatkan kematian orang. Itu dengan kata lain akan disulap statistik bahwa Indonesia belum bisa lepas dari COVID. Atau sengaja diperpanjang COVID-nya, virusnya diundang masuk lagi tuh, supaya ada alasan untuk melanggar konstitusi itu. Jadi kita menduga bahwa etika politik kita betul-betul hancur. Justru ketika kita merayakan 76 tahun, kita mengalami pembusukan di dalam soal moralitas politik. Ini bahayanya sebuah bangsa yang dikelola oleh ketidakmampuan berpikir dan ambisi kekuasaan yang berlebih. Bung Rocky, ini bukan sekedar spekulasi ya, karena sudah ada statement ini yang kemungkinan perpanjangan masa jabatan ini. Statement dari ini anggota komisi KPU Ilham Saputra.
Dia menyebutkan begini, bahwa sudah ada wacana yang sedang digodok oleh pemerintah dan DPR untuk mengundur pilkada serentak dari tahun 2024 ke tahun 2027. Nah, ini padahal kan kita tahu bahwa ada pilkada yang tahun 2022 dan tahun 2023 itu akan diundurkan tahun 2024. Itu sudah keputusan ya, sudah jadi keputusan bersama dengan KPU. Dan itu kan kemudian orang menghubung-hubungkan karena tahun 2022 itu Anies Baswedan selesai masa jabatannya. Jadi dia harus parkir. Tapi ternyata ini nggak cukup, cuman sampai tahun 2024, diundur lagi tahun 2027, ini yang akan dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Ini statement resmi dari komisioner. Nah, bagaimana dengan tanggapan MPR? Ini MPR, ini anggota MPR dari PKB, dia menyebut begini, masjid aja ditutup, apalagi TPS, kata dia, dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi itu berakhir. Ini sebenarnya sudah bukan tanda lagi nih, Bung Rocky, ini sudah statement-statement resmi. Ya, kalau kemarin kendati ada pandemi tapi pilkada dipaksakan tahun lalu kan, itu berarti menuju 2027 akan ada seseorang yang bakal punya menantu baru tuh. Jadi dia tunggu nanti ada menantu baru supaya nanti ada gubernur baru yang akan dipilih di 2027 itu. Kira-kira begitu pikirannya kan. Artinya ada permainan yang sangat curang dalam upaya untuk memanipulasi ketidakmampuan kaderisasi itu. Kan ini semua karena nggak ada kader, maka ditunggu sampai 2027 dengan alasan COVID segala macam. Itu ngacoknya di situ tuh. Nah kalau siapa namanya PKB bilang masjid aja ditutup, apalagi pemilu tuh. Loh, ijab kabul sekarang itu bisa dilakukan online. Apalagi cuma ke TPS, bikin aja online kan. Wah, menarik itu? Nih. Menarik kalau Anda udah mulai bicara ijab kabul nih, pasti ada mulai yang mulai. Cuma, oke, lanjut. Ya. Jadi memang mereka berupaya untuk cari-cari alasan itu. Padahal semua negara itu bersiap-siap untuk memperpendek pandemi ini. Sementara Indonesia memperpanjang pandemi supaya fit in atau fit and proper nanti dengan kebutuhan akumulasi yang lagi dipersiapkan. Jadi lihat bahwa kemampuan bangsa ini untuk membuat refleksi tentang apa artinya pemilu, apa artinya demokrasi itu batal demi persiapan kekuasaan yang makin lama makin arogan. Dan tentu ini juga ada setting dari oligarki yang mungkin menganggap kalau 2024 dibuat pemilu dan dia kalah itu kelompok oligarki itu berarti banyak konsesi hutan, ekstraktif, industri, segala macam bisnis yang juga akan batal. Jadi diperpanjang sampai 2027 itu. Dan tentu di situ ada kepentingan untuk menghalangi orang-orang baru masuk dalam persaingan politik, menghalangi partai-partai baru untuk masuk dalam persaingan politik. Jadi tokoh-tokoh baru yang ingin memulihkan Indonesia akan disisihkan. Demikian juga partai-partai baru, Gelora, apa namanya tuh, Masyumi segala macam umat itu akan ditinggalkan aja, dibikin seolah-olah nggak ada kompetitor. Padahal partai-partai baru ini diperlukan untuk memperbaharui iklim politik, walaupun kecil, tetapi ada kesempatan untuk mengatakan kami baru dan kami tidak terkait dengan korupsi-korupsi yang lama. Jadi soal-soal semacam itu tuh. Jadi sekali lagi, kalau cuma soal teknis pemilu, ya gampang, bikin aja online kan, sama seperti ijab kabul. Ya. Nah, saya sekarang jadi mikir nih kan, dan rasanya kita perlu menyampaikan para epidemiolog, sekarang mesti hati-hati kalau menyampaikan saran, karena selalu apapun ini pasti akan diambil keuntungan oleh pemerintah. Kan kita ingat ya, ada epidemiolog Tifauzia Tiasuma yang menyebutkan bahwa dia memprediksi paling cepat itu 3-5 tahun, gitu ya, pandemi akan berakhir. Terus Diki Budiman dia memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara terakhir keluar dari pandemi. Bagi kita itu adalah berpikir bagaimana supaya kita bisa keluar dari pandemi, gitu ya. Bagaimana supaya jangan negara terakhir. Tapi bagi kekuasaan rupanya justru itu potensi. Nah, itu kan justifikasinya karena kita masih pandemi, harus gua yang harus diperpanjang karena gua yang bisa nangani itu. Saya jadi teringat kemarin ketika Ketua MPR muji Presiden bahwa pemerintah Indonesia ini luar biasa sekali penanganan pandeminya gitu. Betul, karena itu kita mesti baca secara dekonstruktif bahwa perkiraan dari epidemiologis itu menunjukkan bahwa pemerintah gagal justru
Jadi yang mau ditunjukkan kegagalan pemerintah sehingga COVID-nya masih 5 tahun ke depan. Bukan berarti itu umpan agar supaya kekuasaan diperpanjang untuk menangani COVID ke 5 tahun lagi. Jadi sekali lagi terlihat bahwa kemampuan kekuasaan untuk membodohi rakyat itu makin menjadi-jadi karena ketakutan terhadap perubahan yang dipercepat. Nah, kita selalu FNN dan teman-teman oposisi menganggap bahwa end game itu adalah solusi itu. Jadi kalau dibuatkan skenario percepatan pemilu, dan itu juga bisa masuk di dalam sidang umum MPR sebagai isu baru tuh, itu justru memperpendek siklus pandeminya tuh, kan itu intinya tuh. Jadi apa tadi si tema yang lain tadi, yang terakhir apa itu ya? Ya begitulah kira-kira kemampuan kita untuk membaca kekuasaan. Ini kekuasaan yang panik dan berupaya untuk memperpanjang ketakutannya tuh supaya tidak tersusul oleh konsolidasi oposisi. Ya, tetapi kalau kita lihat komposisinya, Bung Rocky, di komposisi partai-partai pendukung pemerintahan ini sebenarnya memang kita tidak punya ruang apapun untuk melakukan perubahan civil society ini, karena kita mau berteriak apapun ketika mereka mau itu semua bisa jalan. Kita udah bisa membuktikan itu mulai dari agenda yang kemarin sangat besar, yakni Omnibus Law, kemudian Undang-Undang Minerba dan sebagainya, yang semua bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan kemauan masyarakat sipil, semua tetap jalan. Walaupun kita tahu kemudian alam menyatakan lain gitu ya. Omnibus Law ternyata dibatalkan oleh pandemi. Tapi ternyata yang saya luar biasa salut dengan kekuasaan ini, mereka tetap saja dapat peluang gitu. Ketika orang lain miskin di tengah pandemi, mereka kaya raya karena mengeruk keuntungan dari bisnis COVID. Mulai dari PCR yang harganya gila-gilaan mahalnya, kita nanti vaksin, rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Ya, pada akhirnya hukum-hukum sosiologi akan memperlihatkan keretakan rezim kan, juga tanda-tanda alam itu. Pak Jokowi pakai baju adat Baduy itu baju adat. Di dalam praktek Omnibus Law itu menggusur tanah-tanah adat. Kan ini kontrasnya begitu kan. Betapa banyak masyarakat adat yang bakal tergusur karena Omnibus Law dipraktekkan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, apalagi itu. Jadi orang akhirnya paham bahwa kita sebetulnya sedang menuju sebut aja pengakhiran dari arogansi itu. Dan itu yang diam-diam ditangkap oleh masyarakat bawah bahwa ya udah pamerkan terus kekuasaan karena kemampuan kekuasaan untuk menutupi kelemahan hanya dengan cara memanipulasi simbol-simbol publik. Jadi seolah-olah dengan memakai baju adat maka seluruh persoalan bisa dimintakan dukungan baru oleh masyarakat adat atau rakyat bawah. Tentu kita sangat bangga dengan baju adat itu, tapi nilai dari baju adat itu dipakai justru untuk memanipulasi arogansi kekuasaan. Jadi kira-kira begitu yang tertangkap. Saya ngomong dengan rakyat di bawah dan semua menganggap bahwa ya itu sebetulnya mereka pakai bahasa menipu aja tuh. Jadi kira-kira begitu tuh. Bukan kerja, menipu. Iya. Ini jadi sebenarnya paradoks dan sangat kontras sekali antara busana yang ditampilkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Jadi lagi-lagi ini meminjam istilah yang sudah cukup lama kemarin muncul yang saya sebut disebut smoke and mirrors ya. Yes, ya tuh. Seolah-olah dengan main sulap kenyataan akan berubah tuh. Kan basis kita adalah kemampuan untuk mengakrabkan masyarakat bawah tuh. Kalau masyarakat atas diakrabkan dengan kapital, disogok dengan uang, tapi masyarakat bawah kendati lapar, mereka paham bahwa ada nilai yang dirusak oleh kekuasaan. Dan itu yang sekarang sedang menumpuk. Jadi saya anggap bahwa kekuasaan ini berspekulasi sebetulnya apakah dia mampu untuk mengakrabkan lagi bangsa ini atau justru dia akan berantakan. Tentu dia menganggap bahwa aturan formal akan menyelamatkan dia. Itu nanti buat sidang istimewa atau dibuat rancangan keputusan bahwa 3 periode memang tidak mungkin, tapi perpanjangan itu diperlukan karena ada COVID segala macam. Tapi selalu ada faktor yang nggak bisa dihitung, yang namanya faktor X, yaitu kemarahan publik dan perubahan politik di tatanan global.
dengan menangnya Taliban, dengan pemanasan di kawasan Laut Selatan, dan itu justru tidak dihitung oleh pemerintah. Padahal faktor-faktor itu strategis untuk mempercepat end game sebetulnya. Jadi saya tetap menganggap bahwa ini hanya upaya pemerintah untuk menghindar dari tuntutan publik supaya end game, maka dicari-cari akal. Ya, ya. Jadi oligarki masih bekerja aja, dan tadi betul ngintip semua peluang untuk memaksimalkan keuntungan. Kan lumayan 3 tahun nggak perlu kampanye, nggak perlu keluar duit, tapi memeras rakyat untuk memborong tanah rakyat, menggusur pemukiman segala macam. Itu yang akan terjadi demi kepentingan oligarki. Oke, sejak semalam ketika membaca berita dari KPU dan kemudian juga tadi pernyataan dari PKB itu, dari Wakil Ketua MPR dari PKB itu, saya sebenarnya jadi merenung gitu, Bung Rocky, kok bisa ya akal mereka itu sejahat itu gitu. Nah, saya kira ini kalau kita pakai logika biasa tidak nyambung. Saya ingin selalu mendapat Anda dari perspektif filosofis gitu ya. Apakah memang kekuasaan dan kekayaan itu begitu jahatnya gitu? Karena saya sering menyebutnya memang orang kekayaan maupun kekuasaan itu seperti orang minum air laut ya. Semakin kita minum, bukan semakin kita dahaga kita terpuaskan, tapi kita semakin dahaga, makin haus kekuasaan dan haus kekayaan itu. Itu tadi kita ngomong tentang paradoks dari elit politik. Kita ingat yang diajarkan oleh Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu orang yang akhirnya jadi miskin, walaupun dia mondar-mandir ke luar negeri sebagai menteri luar negeri, tapi dia sama sekali nggak punya rumah itu. Tapi dia bangga, dia bilang bahwa kekayaan itu cuma soal sikap mental, bukan realitas gitu. Jadi kebengisan kekuasaan justru terlihat tadi pada upaya untuk memanipulasi hukum. Kita selalu ingin melihat kembali pulihnya moralitas publik, tapi itu nggak mungkin lagi terjadi karena orang dungu itu lebih mampu untuk berbohong dan tanpa dia malu daripada orang yang mengerti bahwa arah bangsa ini dimaksudkan untuk menghasilkan kecerdasan. Jadi kalau misalnya kita coba bikin perbandingan, tentu MPR dan elit politik yang mendukung tahun perpanjangan ini optimis bahwa mereka akan berhasil. Seolah-olah publik bisa disulap tadi dengan segala macam peristilahan demi ini demi itu. Tapi itu adalah optimisme yang irasional karena tidak dipakai untuk menghasilkan kenyamanan dalam politik. Begitu itu diucapkan oleh tokoh-tokoh politik kemarin, diperlukan perpanjangan, maka semua orang bersalah gitu kan. Jadi mereka optimis, kaum optimis yang irasional, kita kaum pesimis yang rasional. Karena kita tahu bahwa kalkulasi-kalkulasi itu akan batal di tengah jalan dan itu akan lebih menyulitkan pemulihan ekonomi itu dan pemulihan keakraban sosial. Jadi bayangkan misalnya 2 tahun lagi itu di jalanan itu orang miskin bergerombol bersama dengan partai-partai yang dinyatakan ditinggalkan karena penundaan pemilu, itu bersama-sama bikin mural setiap hari itu. Dan itu nggak bisa ditangani lagi oleh kekuasaan, sementara pada saat yang sama ada pemanasan 2 tahun ke depan, mungkin udah terjadi perang di Cina Selatan, dan seluruh peralatan kita tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan yang mendadak. Oke, tadi Anda menyinggung Haji Agus Salim ya, ini luar biasa, ini kan polyglot ya, dia ahli bahasa, banyak sekali bahasa, diplomat internasional, dan saya membaca memang rumahnya itu dia hanya kontrakan di sebuah gang kecil gitu ya di Jakarta ya, saya lupa di mana, Jakarta Timur kalau tidak salah ya. Ini memang contoh yang luar biasa, dan kalau kita soal bicara kekayaan ini mungkin jangan salah paham ya, kita bukan anti dengan orang kaya, bukan semacam itu, tapi saya selalu menyampaikan bahwa persoalan kekayaan itu bagaimana Anda memperoleh kekayaan dan bagaimana Anda memanfaatkan kekayaan itu. Sama dengan kekuasaan juga ya, bagaimana cara Anda mendapatkan kekuasaan dan bagaimana Anda memanfaatkan kekuasaan. Karena itu kekuasaan itu, sebaik-baik kekuasaan itu katanya di tangan orang-orang yang baik juga. Ya, itu yang dimaksudkan oleh ajaran agama, ajaran etika politik, bahwa kekuasaan itu hanya disebut adil kalau ada di tangan orang yang berakal itu. Karena politik itu adalah distribusi keadilan. Nah, mendistribusikan keadilan itu memerlukan orang yang cerdas. Jadi
istana sekarang diisi oleh orang-orang yang tidak adil karena tidak cerdas sebetulnya. Dan kekacauan itu yang berlangsung kita tonton setiap hari. Ya. Nah, kita ingin pulihkan sebetulnya itu dengan satu tekad bahwa Indonesia tetap bisa diselamatkan dari kedunguan dan kerakusan. Ya, ya. Nah, Anda menyentuh satu apa ya, kata adil itu memang kata kunci yang luar biasa gitu. Dan itu saya jadi teringat gitu. Kalau di Islam diajarkan memang katanya adil itu dekat pada takwa. Wah, itu dahsyat. Jadi orang yang beradil itu adalah bagian dari ketakwaan kita. Ini dahsyat sekali, Bung Rocky. Dan kita melihat praktek tidak adil merajalela di mana-mana. Dan itu saya dengar doa dari Habil Musawar. Iya, yang kemarin. Ya. Itu betul sekali dia berdoa dia minta agar supaya bersihkan pemerintahan ini. Dan itu artinya pemerintah ini kotor. Dan cuman itu sebetulnya yang bermutu kemarin tuh, ucapan doa yang tajam sekali dari Pak Kiai itu. Ya. Perbaiki pemimpin-pemimpin kita tuh. Perbaiki artinya rusak sekarang tuh. Dan mestinya orang yang punya akal tahu kemana arah doa itu. Ya. Tentu ke langit. Tetapi itu adalah doa yang punya pesan politik yang kuat. Ya. Dan pesan tentunya. Ini dahsyat. Saya betul itu. Saya jadi memperhatikan kemarin doanya itu luar biasa. Dan karena kemarin doa disampaikan secara Islam ya, Bung Rocky, di Islam itu disebutkan bahwa jihad terbesar itu adalah ketika dia menyampaikan kebenaran kepada seorang penguasa. Dan itu langsung dilakukan di depan Pak Jokowi dan seluruh petinggi-petinggi negara ini. Jadi memang ini luar biasa sekali doa itu yang paham konteksnya. Benar, kita masyarakat yang religius dan mengerti bahwa kekuasaan alam itu seringkali tak terduga tuh. Dan mungkin ada sebagian orang menganggap bahwa ya itu bisa dimanipulasi dengan legislasi itu. Tetapi kalau batin orang udah menyatakan ada ketidakadilan, itu nggak bisa dibujuk lagi tuh. Ya. Dan itu artinya itu yang disebut sebagai Vox Populi Vox Dei. Ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya. Bukan Tuhan yang memerintahkan rakyat, tapi kalau rakyat berkata meminta keadilan, maka Tuhan pun akan ikuti itu. Jadi Tuhan akan terikat pada prinsip keadilan. Ya. Orang sering bilang Vox Populi Vox Dei artinya kita tunggu perintah langit. Enggak. Kalau rakyat minta pada langit atas asas keadilan dengan kesungguhan batin, maka Tuhan tidak mungkin menolak. Itu namanya Vox Populi Vox Dei. Ya. Baik. Dan doa kemarin itu dengan sungguh-sungguh Vox Populi Vox Dei. Yes, dan langsung diucapkan di depan penguasanya langsung gitu ya, dahsyatnya di situ. Ya, baik, terima kasih Bung Rocky. Sekali lagi selamat merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-70 atau 76 tadi Anda sebutnya. Kita merdeka 76 tahun. Ya. Tetapi 6 tahun terakhir kemerdekaan kita dirampas oleh Omnibus Law, dirampas oleh kedunguan MPR, dirampas oleh macam-macam. Tapi kita akan pulihkan kembali itu. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jadi saya mau hiking kemerdekaan dulu. Ya, selamat menikmati kemerdekaan di atas gunung karena minimal polusi kekuasaan kita jauh dari polusi kekuasaan gitu ya. Kalau di atas gunung kan gitu. Kalau orang Jawa madeg pandito itu biasanya lari ke atas gunung gitu ya. Meninggalkan dunia itu panah ini ya. Iya. Kalau udah jadi pandito tetap mesti turun gunung. Oh, oke. Untuk menuntut keadilan. Yes. Bersama-sama Kawulo. Baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Oke. Say